Hai guys, selamat pagi. Kita dari kelompok 7 podcast SMA Pamdilur Santo Yosef mau ngomong-ngomong dikit nih tentang sekolah. By the way, perkenalin, nama aku Gabriel Galih Gumelar dari 12 IPS 3 nomor absen 20. Halo guys, aku Renata Criseviola dari kelas 12 Bahasa nomor urut 19. Halo semua, aku Wengku dari 12 MIPA 2 nomor absen 18. Halo semua, namaku Nesya, nomor absen 16 dari kelas 12 IPS 4. Ngomong-ngomong tentang sekolah nih guys, rasanya jadi kangen ketemu doi deh. Tahu nggak sih, aku tuh jadi kangen bojo di depan kelas sama doi tahu. Aduh, yang punya pacar emang beda nih. Aduh, berat. Gak apa-apa sih, asal positif aja, ya nggak? Yoi dong. Nesya, menurutmu pacaran itu apa sih? Di kalangan anak remaja sekarang, terutama umur-umur anak-anak remaja SMA, itu kan udah mulai tuh yang mengenal yang namanya pacaran. Pacaran sendiri tuh menurut aku adalah hal yang biasa, hal yang wajar untuk kita mengenal lawan jenis dan sebagai masa transisi kita dari remaja menuju dewasa. Namun karena pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak sesuai, maka terkadang timbullah yang namanya pacaran tidak sehat yang berdampak negatif ke diri sendiri, ke pasangan, ke keluarga, atau bahkan teman. Istilah kerennya itu biasa disebut dengan toxic relationship. Sebenarnya toxic relationship itu apa sih? Toxic relationship sendiri itu adalah suatu hubungan yang sebenarnya sudah tidak baik untuk diteruskan, namun kita masih stuck dan sulit keluar dari zona itu karena suatu dan lain hal yang membuat kita terjebak dan sulit keluar dari pasangan. Namun, sebenarnya pengertian dari toxic relationship sendiri itu berbeda antar pasangan loh. Ada pasangan yang menganggap jika tukeran WhatsApp atau Instagram itu hal yang biasa, hal yang wajar untuk anak-anak remaja yang pacaran. Tapi ada juga pasangan yang menganggap kalau tukeran WhatsApp atau Instagram itu tuh sangat-sangat tidak ada privasinya gitu loh. Jadi kadang ada yang risih kalau kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri, toxic relationship itu posisi di mana cowok tuh main kasar gitu loh sama perempuan. Gak cuman main kasar ya, tapi bisa ngatain sesuatu hal yang bikin cewek-cewek sakit hati, seperti body shaming atau malah main fisik mungkin. Dan itu tuh bikin kita sebagai cewek tuh malah jadi insecure, jadi down, jadi sakit hati, jadi kacau gitulah intinya. Wah, kalau ada cowok kayak gitu tuh mending ditinggalin wae wes. Selain itu, kan tujuannya pacaran tuh juga sebagai penyemangat belajar. Jangan sampai malah dengan punya pacar tuh malah bikin nilai jelek atau membawa dampak negatif ke diri sendiri atau lingkungan di sekitarmu. Tapi ngomong-ngomong tentang belajar, jadi kangen sekolah nggak sih rasanya? Iya juga ya, by the way udah September aja loh ini. Iya, ini udah bulan September. Gak kerasa ya udah 6 bulan kita di rumah aja. Udah terhitung setengah tahun loh kita gak ketemu. By the way guys, karena adanya virus corona pastinya menimbulkan kerugian gak sih? Terutama secara ekonomi. Apalagi pemerintah menerapkan sistem PSBB, pembatasan sosial berskala besar buat ngurangi dan ya mestinya menghentikan penyebaran virus corona ini.
Kita bahas tentang virus corona di sekitar tempat tinggal kita aja deh. Karena tingginya tingkat pasien virus corona di kota kita ini, kota Solo, maka pemerintah kota Solo menekankan pentingnya jaga jarak dan menggunakan masker saat berpergian. Pemerintah kota Solo sampai sekarang ini juga belum berani buat melakukan sekolah secara tatap muka karena ya takutnya nanti malah membuat kenaikan pada kasus virus corona di kota Solo sendiri. Nah, karena kita belum bisa melakukan sekolah secara tatap muka, pastinya hal ini menghambat sistem pendidikan kita. Sedih banget ya, apa-apa harus serba online dan dengan metode jarak jauh. Termasuk pemilihan pengurus kelas tahun ini kan. Ya gimana ya, soalnya kita kan kebiasaan musyawarah langsung nih ya. Tahu-tahu sekarang serba online dan kalaupun tatap muka cuma bisa lewat video conference. Aku sih berharap supaya bulan Januari lah semuanya benar-benar sudah selesai dan perekonomian negara juga kembali pulih. Kalau pendapat kalian gimana guys? Ngomong-ngomong tentang sekolah nih, kalian tahu kan pasti ada sistem demokrasi di sekolah. Contohnya pemilihan pengurus OSIS, pengurus kelas, masih banyak yang lainnya sih. Tapi waktu pemilihan pengurus kelas kemarin agak beda ya. Kita melakukannya secara online dan menyimpulkannya pun harus online juga. Menurut kalian efektif gak sih? Efektif atau enggak sih tergantung gimana kita nyikapinya ya. Apalagi di kondisi pandemi sekarang ini kan. Tapi menurut aku sih kurang efektif ya. Soalnya gak semua murid bisa ikut dan berpendapat. Biasanya karena masalah sinyal, paketan habis, dan mungkin ada kendala lainnya yang mungkin guru tidak tahu. Dan kadang juga ada yang mau berpendapat tapi gak pede buat ngomong, jadi malah diem-dieman aja. Kasihan juga kan gak bisa milih dan berpendapat. Kelas pun menjadi kurang kompak dan komunikatif. Menurutku mungkin bisa dengan cara lain, atau dengan cara membuat Google Form atau cara lain yang lebih adil supaya semua bisa ikut dan berpendapat dalam pemilihan pengurus kelas ya. Tapi nggak cuma buat pemilihan pengurus kelas aja sih, kita juga bisa menerapkan dalam pemilihan pengurus OSIS untuk menghindari kecurangan tentunya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Tapi kan menurut aku nih, kita mesti hitung dulu angka peluangnya. Kayak siapa yang hadir dan siapa yang bolos pelajaran gitu, kayak aku kan. Menurutku sih dalam satu kelas kan ada 30 murid nih. Nah, peluang peserta didik dalam satu kelas yang nggak ikut Vikon kan 0,48. Sehingga harapan peserta didik yang nggak ikut Vikon itu kan jadi 0,48 dikali 30 atau jumlah siswa gitu kan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya pelajaran melalui Vikon itu kayak nggak efektif gitu. Kita nggak bisa konsentrasi penuh dan jadi sulit pahamin materi hanya lewat penjelasan Vikon. Wah gila, sampai sesuatu yang kecil aja dihitung loh sama Gabriel. Harus dong, tandanya Gabriel itu orangnya teliti banget. Nah dari situ itu kan menurutku itu jadi gak adil gitu, karena harusnya kita bisa berpartisipasi semua buat milih. Tapi kalau bahasa anak zaman nownya tuh malah kayak ada yang AFK gitu, atau dia keluar duluan gitu kan. Tapi kalau buat pemilihan OSIS aku sih setuju, menghindari kecurangan di surat suara. Surat suara udah mirip pemilihan presiden aja nih. Tapi ya bener, selain itu untuk mengurangi pemakaian kertas juga tentunya. Karena kan sekolah kita emang sekolah yang mendukung Go Green gitu kan, sekolah Adiwiyata gitu. Jadi kita harus mengurangi jumlah kertas, menjaga alam gitu. Tapi di sisi lain kita juga nggak boleh lupa dengan kewajiban kita, yaitu belajar. Mau bagaimanapun kan, belajar adalah sebagian dari proses agar cita-cita kita tercapai. Jangan sampai kita terlalu banyak menuntut agar hak kita terpenuhi, tapi kita malah lupa dengan kewajiban kita sebagai murid. Begitupun di rumah, saat kita sedang sibuk mengerjakan tugas, luangkan sedikit waktu untuk membantu orang tua, karena hak kita pun juga telah diberikan oleh orang tua kita, yaitu kasih sayang dari mereka. Bener banget tuh, intinya kita jangan banyak ngeluh dan kita harus selalu bersyukur sama Tuhan.
Yap, setuju banget. Kalau kita ngeluh terus, nanti semuanya pasti terasa berat. Setuju banget tuh. By the way, gak kerasa ya, kita ngobrolnya udah panjang banget. Dari pacaran sampai hak dan kewajiban. Hahaha. Iya nih, banyak hal juga yang bisa kita ambil dari obrolan kita kali ini. Masuk bosku. Aku ada quote nih buat kita anak muda yang masih mengejar mimpi di tengah pandemi ini. Don't give up on your dreams and keep watching towards it. Widih, mantul, mantap betul tuh quotes-nya. Makasih Kak Viola. Semoga bisa memotivasi banyak orang, bikin penyemangat banyak orang. By the way, sekian dulu ya dari podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Ba-ba-da-ba, sha-da-da-da-da, sha-da-da.